Abu Nasim Muhtar Hafidhullah Ta'ala, semoga bermanfaat, dan kami dari Istiqomah mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga pertemuan kita termasuk pertemuan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dari 7 golongan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat hadis, yaitu 7 golongan yang pada hari kiamat kelak memperoleh naungan dari Allah Azza wa Jalla. Yauma la dhilla illa dhilluhu, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu dari 7 golongan tersebut adalah warajulani tahabba fillah, seseorang yang mencintai saudaranya fillah. Cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan dan bukan disebabkan selain itu. Bukan karena harta lantas sayang, bukan karena satu suku dan hanya satu bangsa, bukan pula karena satu keluarga atau kerabat yang mengikat lantas saling mencinta. Bukan semata-mata karena itu. Bukan juga karena punya kepentingan yang sama akhirnya berkumpul dan bersatu. Bukan tendensi-tendensi duniawi, bukan itu. Saling mencintai di antara mereka itu fillah. Sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan, ridho dari Allah yang mereka cari, sesuai dan berdasarkan syariat Allah mereka saling mencintai. Segala-galanya demi dan karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, termasuk bertemu dan berpisah. Apa alasan bertemu? Apa sebab berpisah? Fillah, karena berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini di tempat ini berangkat dari titik yang saling berjauhan. Ada yang dari arah barat, ada pula yang dari arah timur. Ada yang berkendaraan berangkat dari selatan, ada juga yang dari utara. Saya sendiri datangnya dari Yogyakarta, ya, ratusan kilometer. Dan sekarang kita bertemu dan berkumpul di sini, maka
harapan kita ini semua tidak lain dan tidak bukan karena cinta yang ada di antara kita. Kita tahu kan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi saudaranya di sebuah tempat. Di tengah-tengah perjalanan malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menemui orang tersebut dan bertanya, mau kemana? Untuk apa? Ya orang itu bilang sebenar-benarnya tujuannya yang mengunjungi saudaranya si fulan di kampung sana. Tidak dekat loh, itu perjalanan jauh. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan karena saya cinta dia, karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena urusan bisnis, bukan karena dilatar belakangi oleh keinginan berusaha, bekerja bersama-sama. Bukan itu. Cintanya kepada saudaranya karena Allah Azza wa Jalla. Apa malaikat itu bilang? Ketahuilah, inni rasulullahi ilaik. Sesungguhnya saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka koreksi niat itu memang harus dan terus-menerus. Mulai dari ketika niat itu muncul terus dievaluasi. Untuk apa sih? Kenapa? Termasuk kan menyelenggarakan taklim juga, mengadakan kajian. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya masing-masing kita koreksi. Maka tadi sebagai pembuka saya sampaikan harapan dan doa. Mudah-mudahan, semoga saja pertemuan kita ini termasuk apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menerangkan satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat nanti adalah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi. Karena ketika berbicara tentang cinta jangan alergi. Dianggapnya kalau bicara tentang cinta itu dalam definisi dan pengertian cinta yang banyak dikonsumsi dan dikenal oleh orang banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, murid beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, dan para ulama menegaskan justru cinta itu adalah aslul ibadah. Pondasi dasar beribadah ya karena cinta. Hubbullahi wa hubbu rasulih. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat syarat-syarat la ilaha illallah? Itu kan pelajaran yang sangat mendasar. Salah satu dari syarat-syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, cinta. Kebenaran iman seseorang itu juga ditentukan seberapa besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memposisikan beliau sebagai yang paling dicintai dibandingkan dengan apapun, dibandingkan orang tua kandungnya, bahkan dibandingkan anak kandungnya, dibandingkan siapa saja. Cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang nomor 1. Maka ketika mendengar menyebut kata cinta, itu tergantung cara berpikir dia. Kalau memang orang itu sudah berpikir secara negatif, ya dia alergi dengan kata-kata cinta.
dibilang norak lah, dibilang lebay lah, ya kan? Dibilang ini dan itu lah. Ya itu menggambarkan memang cara berpikirnya ya begitu, ya lebay dan norak juga. Ya, karena memang dia mungkin nggak punya cinta juga. Tapi kalau cara berpikirnya positif dan baik, saya kira beberapa alasan di depan tadi sudah lebih dari cukup. Berapa banyak kata cinta itu diulang di dalam Al-Quran? Sangatlah sering Nabi Muhammad SAW bersabda dengan menyebut kata cinta. Ya salah satunya yang kita sebutkan di depan tadi kan beberapa riwayatnya. Ya. Jadi jangan alergi lah dengan kata cinta. Ya. Apalagi kalau udah disebut ketika cinta memilih, wah udah gemeter nih. Wah membahas apa nih? Gitu. Ya janganlah. Nah, sekali lagi ya cara memahami itu ya tergantung latar belakang dia. Ya. Kalau udah isinya benci, ya dia alergi. Nah, tapi kalau udah cara berpikirnya baik, positif, ya cukup yang saya nukilkan tadi pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim bahwa aslul ibadati al-mahabbah. Justru inti dan pondasi ibadah itu ya cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, beliau bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Saya baca lafadznya supaya tidak keliru. "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal apabila seseorang memiliki ketiga-tiganya, wajada bihinna halawatal iman, tentu dia akan merasakan betapa manisnya iman. Karena iman itu punya rasa. Iman itu manis, sehingga tidak ada satupun yang berat menurutnya. Ibadah itu tidak susah, semuanya terasa mudah. Ibadah itu bukan beban, karena baginya sangat ringan. Gak ada seakan-akan kaki itu dirantai sehingga dia berat untuk melangkah. Gak ada kata istilah seperti tangannya itu dibelenggu sehingga dia berat untuk bergerak. Kenapa? Karena ketika dia tahu, oh ini ibadah, oh ini ketaatan, ringan. Karena dia merasakan itu manisnya iman. Untuk sampai ke titik itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada salasun, ada 3 hal supaya bisa memperoleh dan merasakan manisnya iman. Nah ini sekaligus kan koreksi buat kita semua. Selama ini apa sih yang kita rasakan dalam kehidupan dan apa yang kita rasakan saat beribadah? Apa yang kita rasakan ketika dilibatkan dalam dakwah? Apa yang kita rasakan ketika menjalankan dan menggerakkan roda pendidikan? Jadi guru, jadi musyrif, jadi ustadz kok misalkan ngeluh aja, sambat terus. Wah kayak gini nih, berat. Itu tandanya berarti belum bisa merasakan manisnya iman. Jadi dikit-dikit pusing, waduh anak-anak susah diatur, wah anak-anak tuh bandel, aduh saya nggak mampu lagi. Karena anak-anak itu dianggapnya sebagai beban. Ya itu kan sudah salah persepsi. Harusnya apapun yang kita kerjakan kalau itu suatu kebaikan ya jangan dianggap beban ya. Kita riang gembira, bersuka cita. Ya. Berangkat dari rumah itu sudah, wah mau ketemu sama anak-anak yang pasti menyenangkan, itu aja. Gitu. Itu koreksi. Ya. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Fahami itu.
Poin pertama tentang cinta. Saya tegaskan, poin pertama tentang cinta. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan siapapun, dibandingkan apapun. Ketika diberi pilihan dan dihadapkan pada suatu kenyataan, dia tidak ragu dan tidak bimbang lagi. Saya pilih Allah, saya pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah cinta, ya, yang mengharuskan kita untuk memilih, karena nggak mungkin dan nggak akan bisa mengkompromikan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang lain. Apalagi sesuatu yang bertentangan dengan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dia mencintai selain Allah dan selain Rasulullah, itu karena dia patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh cinta kepada orang tua. Tapi kan tidak mutlak. Cintanya kepada orang tua itu sesuai dengan syariat yang ditentukan Allah, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bagaimana Allah dan Rasulnya itu sallallahu alaihi wasallam selalu ditempatkan di nomor satu. Itu tanpa ragu, tanpa bimbang dan tanpa pikir panjang. Kemudian yang kedua dalam lafal ini adalah wa an yakrahal abdu an yarji'a anil islami kama yakrahu an yukdzafa finnari. Ketika seseorang benci, dia tidak ingin dan tidak mau meninggalkan Islam, berpaling dari ajarannya, sebagaimana dia benci dan tidak ingin dilemparkan ke dalam kobaran api. Dipegang betul itu hidayah, digenggam erat-erat itu tidak mau dia lepas. Tidak ingin mengulang lagi masa lalu yang kelam. Dia tidak mau kembali kepada kenangan-kenangan yang ketika ia ingat membuatnya bersedih dan merasa perih. Nggak mau melakukan hal-hal yang telah dia tinggalkan karena itu suatu keburukan. Dia menjauh betul. Dia nggak mau coba-coba untuk mengingat. Dia tidak mau mencoba-coba untuk mendekat. Dia tinggalkan lingkungan itu, lingkungan yang sudah menjerumuskan dia dalam sekian banyak keburukan-keburukan. Dia tidak mau kembali ke sana. Rasa penasaran yang muncul hanya untuk ingin mengetahui sekarang bagaimana sih, dia putus itu. Enggak, pokoknya ditinggalin. Allah sudah berikan hidayah kok. Misalkan dulu dia hidup dalam sebuah komunitas kejahatan, Allah berikan hidayah, ya udah, dia nggak penasaran ngecek sekarang gimana ya anak-anak dulu ya, coba-coba kontak dah, di mana lo sekarang? Gitu. Malah dijawab ketemuan yuk, ya udah, gitu. Dia nggak mau seperti itu, dia tidak ingin lagi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa an yuhibbal abdul abda la yuhibbuhu illa lillah. Cinta lagi. Ya, yang ketiga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang ketiga itu seseorang mencintai orang lain la yuhibbuhu illa lillah, yang mendorongnya tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan karena satu kepentingan bareng, sebelumnya saling memusuhi, sebelumnya gak cocok, sebelumnya gak bisa berkumpul, karena satu kepentingan
kok bisa ya bareng? Gitu. Ya udah, ini cintanya bukan lillah, karena satu kepentingan. La yuhibbuhu illa lillah. Alasan dia cinta itu lillah, bukan yang lain. Maka ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, contoh dari kaum salaf itu sangat banyak menggambarkan hal ini. Hampir-hampir tidak terlewat untuk menyebut nama sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Artinya setiap orang yang berbicara tentang hal ini hampir-hampir tidak melewatkan nama beliau. Ibarat Bilal bin Rabah itu sudah sebuah lambang bagaimana iman dirasakan manisnya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sebagai lambang kokohnya cinta itu harus kita jadikan sebagai timbangan, takaran bagaimana sih kekuatan cinta yang kita punya. Karena seberat-beratnya yang kita rasa itu kan masih belum seberapa bila dibandingkan dengan apa yang pernah dialami sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dalam biografi beliau di semua kitab-kitab tarajim, dari Al-Isabah, ya, Usudul Ghabah, Al-Isabah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Usudul Ghabah karya Ibnu Al-Athir, ya, atau yang paling dekat dengan kita Syiar A'lamin Nubala, Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Banyaklah ya. Itu semuanya menceritakan dan menggambarkan betapa kokohnya sahabat Bilal mempertahankan lambang cinta. Sehingga apa yang beliau alami yang menurut orang lain itu pasti memberikan derita, tapi bagi sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu manis dirasa. Manis dirasa. Dan sebenarnya dalam praktek keseharian kita hal-hal semacam ini nyata. Tapi mungkin kita yang masih kurang peduli dan tidak begitu perhatian. Padahal itu nyata pada diri kita dan apa yang ada di sekitar kita. Ketika luka itu sudah tidak dirasa, tidak ada perih, tanpa pedih, tetap aja riang gembira, senang dia. Anak-anak ini contoh yang paling mudah ini. Anak-anak itu, anak-anak kalau sudah bermain, coba tanpa alas kaki main, dia nginjek duri, nginjek batu sampai luka, nggak nangis dia. Tetap aja nggak dia peduli luka, tetap main, kejar-kejaran, main bola, ya kan, ngejar layangan, ya. Nggak terasa tuh bagi anak-anak. Kenapa? Karena bagi dia luka itu bukan suatu yang menyakitkan. Karena dia apa? Dia cinta, dia suka dengan apa yang dia lakukan. Orang yang hobi mancing itu sampai 2 jam 3 jam loh gini. Ada yang suka mancing di sini? Abang Bahtiar suka mancing nggak? Orang Seram harus pintar mancing. Misalkan ini, atau Bapak Panah saja, Bapak Panah. Ya. Ini contoh, ini bukan untuk menyindir 1 dan 2 orang. Terlalu mahal lah kita ngaji hanya untuk kepentingan 1 dan 2 orang itu. Ya kan, terlalu mahal. Bukan. Mohon maaf. Ya, saya juga senang mancing sama. Tapi coba kita perhatikan orang mancing itu ya. Coba nggak apa-apa deh, yang suka mancing siapa biar kita contohnya nyata. Siapa nih? Gak usah malu, ini bukan untuk mempermalukan. Angkat tangan yang suka mancing. Jangan tunjuk orang, angkat tangan aja. Kalau tunjuk orang, kamu kok nunjuk-nunjuk saya sih? Ada yang suka mancing ya nih? Wah, nggak ngaku. Ya udah, saya aja yang cerita.
Orang yang sudah betul-betul senang mancing, itu dia nyari lokasinya kira-kira lokasi yang biasa didatengin orang atau dia cari lokasi yang jarang didatengin orang. Udah itu aja pertanyaannya. Ini kalau yang jawab ketahuan ini senang mancing juga ini. Dia cari itu lokasi, misalkan di sebuah sungai atau di waduk, ya. Itu dia pasti cari lokasi-lokasi yang jarang didatengin orang, ya kan? Buat jalan baru dia, pakai sepatu bot dia, ya kan? Bawa payung kalau hujan, malam lagi, bayangin, sendiri lagi, nggak takut dia. Subhanallah. Ini contoh loh dalam keseharian ya. Ada orang seperti itu. Kenapa? Bagi dia nggak terasa, belum, nggak takut boh, sendirian, nggak apa-apa. Dan itu. Kalau ada ular, biasa, iya, biasa. Nanti kalau kehujanan, udah pakai payung, udah pakai mantel kok. Gitu. Nggak lapar, misalkan, bawa bekal. Itu. Sampai pagi, ya sampai pagi. Dapat banyak, ya kadang banyak, kadang sedikit. Pernah nggak semalaman nggak dapat? Ya sering. Sering nggak dapat, tetap aja mancing dia. Itu contoh dalam keseharian. Nah, jadi sesungguhnya ketika kita membaca sejarah sahabat Bilal bin Rabah, ya jangan merasa aneh lah. Jangan merasa aneh. Jadi ketika sahabat Bilal bin Rabah itu disiksa, diseret, ya, ditelentangkan di atas padang pasir, di terik-teriknya matahari, lantas beliau tidak mengeluh, tidak mengaduh. Jangan kaget, masa sih nggak terasa sakit, masa sih nggak terasa panas. Ya udah, tadi sudah saya kasih contoh itu, anak kecil dengan orang yang suka mancing tadi, nggak terasa. Kenapa? Karena manisnya iman itu udah didapatkan. Ya. Al-Imam Muhammad bin Ishaq rahimahullah, seorang ahli sejarah, dengan sanadnya beliau menyebutkan, kana Umayyah bin Khalaf yukhriju Bilalan radhiyallahu anhu idza hamiyatiz zahirah. Umayyah bin Khalaf itu kan tuan dan majikannya. Oh ya, saya kira mau tanya, Pak. Baik. Umayyah bin Khalaf itu kan tuan dan majikannya, karena Bilal bin Rabah itu kan budak, hamba sahaya. Nah, sebelumnya nggak tahu kalau Bilal bin Rabah ini sudah masuk Islam. Tapi terus ada orang datang ngasih laporan, budakmu udah masuk Islam, tadi saya lihat ini. Oh iya? Sore hari Bilal bin Rabah datang, pulang, dipanggil, budak, kamu ikuti ajaran Muhammad itu? Kata Bilal bin Rabah, karena anda sudah tahu, saya kasih tahu sekaligus. Iya. Tapi kan kamu budak, nggak punya hak untuk mengambil keputusan, tidak berhak untuk menentukan sikap, enggak, pokoknya tetap Islam. Marah tuan Umayyah, sang majikan. Maka Umayyah bin Khalaf di dalam riwayat ini, yukhriju Bilalan radhiyallahu anhu idza hamiyatiz zahirah. Ketika panas-panasnya matahari, Bilal bin Rabah itu diseret, fayatrahuhu ala wahrihi fi batha Makkah, dijemur, ya, dengan punggung beliau radhiyallahu anhu itu ada di bagian bawah, terlentang begini, fi batha Makkah, ya, di salah satu tempat di Mekah, artinya di padang lapang. Tsumma ya'muru bis sakhratil azimah fatudha'u ala sadri. Umayyah bin Khalaf memerintahkan orang lain untuk mengambil batu yang besar untuk diletakkan di atas dada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Batu itu bukan cuma panas, berat.
Berarti kan punggung Bilal bin Rabah itu tertekan oleh batu. Bukan batu kecil, as-sakhrah al-azimah, batu besar. Bayangin itu, terlentangan begini. Pernah ngantri di panas matahari? Pernah lah, ya kan, nunggu bis atau apa? Atau pernah tanpa alas kaki berdiri di atas cor-coran semen atau aspal? Tahan berapa lama kira-kira? 1 menit saya kira nggak tahan. Kecuali kalau kakinya udah ngapal, ya kan? Ini panas sekali. Kalau kita jalan kaki dari sini sampai sana aja, misalkan apa namanya sana masjid, sini tempat wudhu, jalan gini cepet segera. Ini bukan telapak kaki, punggung. Tahu kan kulit punggung itu seperti apa? Tipisnya, terlentangkan begini. Ini nggak pakai baju loh, kulit langsung ketemu pasir atau tanah. Sudah itu kasih batu besar, taruh di atas dadanya. Tsumma yaqulu lahu la tazalu hakadha hatta tamuta aw takfura bi Muhammadin wa ta'budal Lata wal Uzza. Kata Umayyah bin Khalaf, kamu akan terus diperlakukan seperti ini sampai kamu mati, atau kamu kufuri Muhammad itu dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Fayaqulu wa huwa fi dzalikal bala'i ahad ahad. Dalam kondisi seperti itu tidak dirasa panas, tidak dirasa susah, tidak dirasa berat. Ahad, ahad. Bukan ahad, ahad, bukan. Jangan bayangkan seperti itu. Enggak. Kalau kita iya memang, ya kan. Nggak usah dipaksa aja sudah. Udah nggak usah. Maunya apa sih? Gitu. Itu belum diseret, udah bilang maunya apa sih? Tapi Bilal bin Rabah sekali lagi adalah lambang kokohnya cinta yang menghasilkan manisnya iman. Itu rasanya. Dalam riwayat yang lain, sahabat Bilal mengatakan, inna lisani la yuhsinuhu. Lidahku nggak bisa ngomong itu. Lidahku tidak bisa mengatakan apa yang engkau inginkan. Untuk mengatakan apa, saya kufur kepada Muhammad, saya puji Lata dan Uzza, berhala-berhala sesembahan mereka. Nggak bisa saya ngomong seperti itu. Dan itu bukan sekali, 2 kali. Sampai kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengetahui hal itu kan langsung datang, sudahlah kalian jangan siksa dia, jual saja, saya beli, berapa harganya? Kan akhirnya dibeli oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah merdeka. Yang memerdekakan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga kalau kita baca biografi Bilal bin Rabah, contohnya dalam Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi rahimallahu taala, ditulis Maula Abi Bakrin As-Siddiq. Beliau adalah budak yang dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bisalah selalu untuk kemudian kita ingat setiap kali menghadapi kesulitan, merasakan beratnya tugas dan tanggung jawab dalam berdakwah, dalam menjalankan roda tarbiyah. Ternyata kita masih belum apa-apa. Berarti iman masih belum kita rasakan manis. Jadi terbebani aja pikirannya. Ya mohon maaf aja. Sampai misal sakit, ya tanda-tanda kalau sudah berat pikirannya lah. Yang sariawan gak sembuh-sembuh, yang asam lambung apa sering kambuh, ya kan? Yang migrain, yang pusing, gitu. Jangan sampai seperti itulah. Jadi ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan terus kita merasa
pusing, merasa berat. Justru yang dilakukan bukan memikirkan yang sulit-sulit dan berat-berat itu menurut kita, tapi yang diperbaiki dulu pondasinya. Nah, hadis Nabi yang riwayat Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik riwayat Muslim tadi, itu yang kita jadikan sebagai alat ukur, bahan koreksi, bahan untuk mengkoreksi diri. Kok sampai seperti ini ya? Diteliti satu-satu, ini saya lakukan ini atas dasar cinta kepada Allah atau bukan? Jangan-jangan terpaksa, jangan-jangan ada niatan dan tujuan lain yang tidak sepatutnya dan tidak seharusnya. Terus dia banding-bandingkan lagi, apa akan saya tinggalkan tugas dan kewajiban ini, terus kembali seperti dulu lagi? Nggak mau. Dulu siapa dia? Dulu apa dia? Dulu jadi panitia apa? Dulu jadi pengurus apa? Pentas seni, dangdutan, campur sari, ya kan? Terus apalagi acara-acara seperti itu, acara-acara hiburan. Dulu pengen seperti itu lagi? Nggak mau, saya nggak mau seperti itu. Ya sudah, jalanin. Ini mulia, ini ibadah. Semangat lagi nanti. Dulu di mana? Dulu di perusahaan. Melihat ke atas, mengelus dada, sempit. Kenapa? Ini pelanggaran syariat, pelanggaran syariat, pelanggaran syariat. Lihat ke bawah, sama juga. Dosa, dosa, dosa. Sudah ditinggalkan, udah dilepaskan. Alhamdulillah Allah pilih, diberilah kesempatan untuk udah ngurusin anak-anak santri. Oh, memikirkan logistik ya. Jadi penasehat untuk urusan fisik, maintenance bangunan. Jadi sekretaris, membantu keuangan, manajemennya bagaimana. Ada lagi yang antar jemput ustadz atau anak dan santri. Macam-macam itu. Wah, ternyata ya ada masalah juga. Ada problem dan persoalan di sana. Kadang-kadang udah mau putus asa, kok kayak gitu ya, kok gini ya. Ingat-ingat lagi, oh iya dulu, masa mau seperti dulu lagi. Ini sudah yang terbaik. Kemudian cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, cinta kita kepada anak-anak, cinta kita kepada santri-santri, cinta kita di antara sesama pengurus, cinta kita kepada ustadz yang mengampu, cinta kita kepada ikhwan-ikhwan yang kita sering berkumpul dan selalu bertemu, cinta kita kepada mereka-mereka tadi itu karena apa sebenarnya? Nah, itu yang dikoreksi. Jadi kalau pondasinya belum diperbaiki, ya nanti pusing terus tuh. Pusing terus. Kenapa? Iman itu belum dirasakan manis. Belum dirasakan manis. Sehingga yang ada hanya mengeluh, 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 dan mengeluh. Contoh nih, di sebuah pondok, dengan kerangka berpikir tidak ada tempat yang sempurna di atas muka bumi ini. Tidak ada tempat yang bebas dari kekurangan. Kita masuk dalam lingkungan pondok yang sebelumnya kita lihat dari luar, pokoknya pondok itu udah tempat yang paling baik, tempat paling bagus, tempat yang recommended untuk menitipkan anak. Itu kan pertama tuh, lihat dari jauh, menyaksikan di luar. Bener-bener tuh anaknya dititipin, dipondokin. Akhirnya ada interaksi di sana, kenal dengan ustadz, pengurus, dan lain-lainnya. Sering keluar masuk pondok, sering datang dan melihat, menyaksikan, kaget, di pondok begitu ya. Itu maksudnya begitu. Wah, anak-anak itu kalau bermain liar sampai kemana-mana. Pernah waktu saya ke sana ketemu sama anak-anak jalan-jalan ke arah pasar sana. Gitu.
Saya pernah lihat santri pada nongkrong. Saya pernah lihat santri itu berkelahi dengan anak tetangga, orang kampung. Misal, kok gitu ya pondok ya? Nah, cara mensikapinya bukan kemudian mengkritisi tanpa solusi, bukan menjelek-jelekan kesana dan kemari, apalagi cuma ngereneng dari belakang dijadiin status. Bukan seperti itu caranya. Tapi coba kita berpikir dan kembalikan pada diri kita, apa ini yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya perbuat. Dulu ada satu kejadian seperti itu. Semasa kami masih di pondok di Solo, jadi waktu itu ada orang tua yang mengkritisinya itu ya terlalu menyakitkan lah bagi kami. Ya memang salah juga kami selaku pengelola, karena siang hari anak-anak terus akhirnya keluar dari lingkungan pondok main di jalan raya. Ya memang itu berisiko, ya ketabrak, ya berkelahi, ya diculik, ya macam-macam lah luar sana. Sampai kemudian kita musyawarahkan, kita diskusikan, ya kita sampaikan kepada orang tuanya bagaimana kondisi yang sesungguhnya, apa kendala yang dihadapi. Alhamdulillah akhirnya sepakat. Kita mencari tenaga tambahan yang bertugas sebagai satpam. Dibuatkan pos kecil-kecilan, yang penting ya nyaman lah, cukup dipakai untuk bertugas. Ditentukan jamnya dari jam sekian sampai jam sekian, diberi upah atau gaji dari awal sudah disampaikan sekian. Dan itu melibatkan orang tua. Orang tua tadi yang mengkritik, kemudian kita ikut sertakan. Alhamdulillah baik-baik bisa diselesaikan. Ya udah, sejak ada pos satpam itu nggak ada lagi cerita anak santri keluar. Kan begitu. Jadi kalau ada kekurangan di suatu pondok pesantren yang milik kita itu bersama sesungguhnya, caranya adalah berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Masuk ke kamar-kamar, ke area dapur dan kamar mandi, sampah ada di mana-mana. Misal, ya bukan dijadikan alasan untuk menjelek-jelekkan, tetapi kita berpikir apa ya yang bisa kita lakukan. Kan begitu. Sampaikan dan diusulkan secara baik-baik kepada pengurus, kepada ustadznya. Boleh kami bantu ustadz? Ya. Kami ingin membelikan 100 tong sampah misalkan. Itu. Atau 50 paket alat-alat kebersihan. Nanti kami bantu bukan cuma alat-alatnya saja, tapi tempat untuk menyimpan alat-alat itu. Entah drum yang udah dicat, diletakkan di beberapa tempat, nanti diamankan, diikat dengan tiang, kalau enggak nanti digelinding-gelindingkan sama santri itu. Ya kan? Anak-anak kita kan kreatifnya luar biasa. Diikat di tiang, di palu, dibantu. Tulisi tempat menyimpan alat-alat kebersihan. Kan itu. Nanti di lain kesempatan Ustaz kami bantu membangun sebuah ruang untuk mengelola sampah. Ustaz kami siap membantu untuk memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah. Sampah basah, sampah kering, sampah organik, sampah non organik. Nanti kami bantu berikan edukasi dan pembelajaran bagaimana mengubah sampah menjadi uang. Kan begitu, bukan pondok kok kemproh misalnya. Ini kalau orang Jawa paham kemproh itu, ya kan? Kemproh itu Indonesianya apa coba? Hah? Jorok, betul. Saya mau menerjemahkan kotor tadi kurang greget ya. Jorok ya. Pondok kok jorok. Gitu. Ya bukan begitu, tapi cobalah merasa terpanggil, apa yang bisa saya lakukan ya? Gitu. Dan silahkan, 2 contoh tadi, 1 keamanan dan pengawasan santri, 2 kebersihan, contoh ketiga, keempat, kelima itu banyak sekali. Mulai merapikan sandal dan alas kaki, tempat untuk mencantelkan pakaian, karena pakaian sampirkan sana, pakaian ketemu di sini.
baju, jubah, sarung ada di mana-mana. Ya jangan, ini santri kok kayak gini sih. Itu misalkan ada jaket di jendela, ya kan? Ada baju di jendela sana. Kalau itu bukan punya santri kayaknya. Itu jaket atau mantel? Jangan diambil mas, santai aja. Gitu. Jadi kita merasa terpanggil untuk membantu. Gimana ya caranya ya? Oh sudah, kita buatkan tempat cantelan-cantelan. Oh pakai hanger dan yang semisalnya, ya kan? Ini pondok rumputnya udah tinggi-tinggi. Ayo kita koordinir ikhwan-ikhwan. Yuk sebulan sekali kerja bakti, bersih-bersih pondok sekitar dan lingkungannya. Kan begitu. Nah itu kembali lagi kepada 3 hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Itu akhirnya terasa manis dia. Ya. Tidak ada yang dirasakan berat. Semua akan ringan. Tidak ada yang kemudian susah, karena semuanya akan dilaksanakan dengan mudah. Begitu. Maka ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Amir bin Abdi Qais ini sebagai penutup rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ahbabtullaha azza wa jalla hubban sahhala alayya kulla musibatin waradhani fi kulli qadhiyatin fama ubali ma'a hubbi iyahu ma asbahtu alaihi. Disebutkan dalam Hilyatul Auliya dalam bentuk tahdzibnya jilid 1 halaman 302. Amir bin Abdi Qais rahimahullah mengatakan, aku mencintai Allah azza wa jalla dengan cinta yang membuatku setiap kali menghadapi musibah, musibah itu menjadi ringan. Setiap kali dihadapkan dengan cobaan, saya bisa menerima dengan penuh keridhaan. Maka apapun keadaanku, aku tidak peduli, selama masih ada cintaku kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini buah dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai di tingkatan itu, berbahagialah Anda. Ya. Tapi sebaliknya juga, kalau musibah itu masih membuat susah untuk move on, ya kan? Masih terbawa, yang diperbaiki itu adalah kualitas cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terpaku dan terikat dengan musibah yang dialami. Enggak, itu kecil sebenarnya, sebesar apapun. Nah, ketika cintanya kepada Allah itu betul-betul berkualitas. Kalau seorang hamba sudah betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang dia lihat itu selalu positif. Dia selalu berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Musibah dirasakan ringan, cobaan dijalani dengan penuh keridhaan. Nah, tidak peduli apapun kondisi dan keadaannya, kata Amir bin Abdi Qais rahimahullahu ta'ala. Maka di hadapan kita sekarang banyak pilihan. Kita mau pilih yang mana nih? Nah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pegangan dan dasar kita untuk memilih. Nah, karena dengan cinta itu kita harus memilih. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah untuk kita semua agar menjadi hamba-hamba yang dicintainya, ya. Hamba-hamba yang dikasihi dan disayanginya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.